segera mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Selamat bertemu kembali di dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga 20 Juni 2023. Inilah Injil Yesus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Salam damai buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Musuh. Kalau kita mendengar kata musuh, maka yang ada adalah marah, luka, benci, dendam, dan seterusnya. Itulah manusiawi. Tetapi hari ini Yesus menyampaikan firman-Nya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakannya. Apa yang Dia lakukan dalam kisah hidupnya, banyak peristiwa di mana Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Untuk mempersiapkan renungan ini, saya membaca berulang-ulang. Saya berpikir, apakah Tuhan bercanda? Apakah Yesus main-main? Apakah Tuhan Yesus itu hilaf? Tentu Tuhan tidak pernah salah. Tentu Dia merencanakan segala sesuatu. Dia melakukan segala sesuatu. Dia mengatakan segala sesuatu dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Nah, bagaimana mengasihi musuh? Kita tahu tentunya. Kita mengerti secara teori, kita paham. Maka dengan cara itulah kita juga menjadi anak-anak Bapa di surga. Maka ada istilah lahir kembali. Lahir kembali artinya bukan masuk kembali dalam rahim ibu, bukan maksudnya kita kembali seperti anak kecil, lalu kita lagi belajar berjalan. Tidak seperti itu. Lahir kembali artinya seperti yang disampaikan pada hari ini, kita harus mengasihi musuh. Nah, siapa yang tidak memiliki musuh? Semua mungkin ya memiliki musuh, orang yang membenci kita, yang kita benci, orang yang iri dengan kita, atau mungkin kita juga iri dengan orang lain, atau mungkin juga sakit, sudah terlalu sakit, ada luka batin. Hari ini disampaikan kepada kita, kita harus mengasihi musuh, kita harus berdoa, mendoakan musuh kita. Kita harus mengampuninya, kita harus menyapanya, kita harus tersenyum kepadanya, bahkan kita harus membantunya
kok bisa seperti itu? Berat sekali. Ya benar, berat sekali, sungguh berat. Diucapkan seperti saya ini tidak berat, untuk melakukannya tentu ya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Maka untuk mengasihi musuh, sekali lagi kita perlu menyapanya, kita perlu mendoakannya, maka kita perlu juga menolongnya. Sekali lagi, ini sungguh berat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, banyak hal ya, seperti ketika di Taman Eden, ketika dia mau disalibkan, sampai Petrus itu mengambil pedangnya dan memotong telinganya karena dianggap itu musuh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, dan yang paling dahsyat lagi ya, dalam Perjanjian Lama, ketika Yusuf itu dijual dan dibenci, saudara-saudaranya iri kepada Yusuf karena dia kesayangan bapaknya Yakub, dan dia dijual ke Mesir. Tetapi ketika saudara-saudaranya lapar, dia tidak punya makanan, miskin, dan Yusuf adalah orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, dia tidak dendam, dia memeluk saudara-saudaranya, dia mengasihi saudara-saudaranya. Begitu besar kasihnya, dia peluk, dan sungguh dia bersuka cita melihat saudara, tidak ada dendam. Dan itu semua adalah rencana Tuhan. Demikian juga Yesus ketika disalibkan, dia dihina, tangannya dipaku di kayu salib, dan sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia berkata, ampunilah dia Bapa, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nah, sekarang tiba pada giliran kita. Apa yang kita buat terhadap saudara kita, terhadap teman kita, mungkin dengan banyak orang, ya tentu yang memusuhi, yang menjadi musuh kita tentu tidak orang jauh, orang yang tidak kita kenal, pasti orang-orang yang kita dekat, abang sama adik, benci, ya, sehingga ada artinya dia belum anak Tuhan, dia belum menjadi anak Bapa di sorga kalau tidak mengasihi musuhnya. Sekali lagi, kita harus mengasihi musuh kita sama seperti saudara kita, dengan cara menyapanya, dengan cara mendoakannya, dengan cara membantunya. Maka tentu satu syarat, kita harus minta bantuan. Kita berdoa kepada Tuhan sehingga kita memiliki kekuatan, keberanian, sehingga sungguh kita dilahirkan kembali, dan sukacita kita akan bertambah-tambah dengan menjadi anak Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Gereja